Datapost.com Citra Network Nasional CNN menggelar survei melibatkan 2010 responden. Preferensi publik terhadap nama-nama calon presiden dengan menggunakan pertanyaan tertutup. Chief Koordinator Penelitian Masyarakat CNN Dwi Harini dalam rilisnya, Selasa, tanggal 30 November tahun 2021, menyatakan pihaknya menyodorkan nama-nama dengan pertanyaan, tokoh mana yang akan dipilih jika Pilpres digelar hari ini. Didasarkan pada prestasi dan track record para tokoh yang bakal diusung parpol yang kinerja dirasakan oleh masyarakat di saat pandemi COVID-19. Hasil dari temuan penelitian terkait preferensi publik terhadap tokoh bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Maka kinerja dan prestasi tokoh berbanding lurus dengan preferensi publik dalam memilih sosok Presiden 202. Hal ini yang menyebabkan elektabilitas Airlangga Hartarto tertinggi mencapai 18,4%. Kinerja dan prestasi Airlangga dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di saat pandemi. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo yang rajin turun ke bawah langsung melakukan penanggulangan COVID-19 dan kerja-kerja program Pemprov Jateng dan kerja-kerja relawan Ganjar Pranowo for Presiden yang banyak diupload media sosial memberikan dampak tingginya elektabilitas Ganjar Pranowo hingga 18,1%. Sementara Prabowo Subianto masih menjadi pilihan pemilih yang loyal kepada Prabowo dan Partai Gerindra dengan tingkat keterpilihan 14,7%. Ini juga modal cukup bagi Prabowo karena relawan Prabowo belum bergerak dan Prabowo sendiri belum turun ke bawah, hanya sibuk dengan tugasnya sebagai Menhan. Yang menarik, Sri Mulyani juga dianggap mempunyai peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga publik memilih untuk calon presiden jika pemilihan presiden digelar nanti. Yang sangat mengejutkan adalah putra dari Presiden Jokowi yang menjabat wali kota Solo mulai dilirik oleh publik sebagai bakal calon presiden karena tindak tanduk dan kerja-kerjanya sebagai wali kota yang juga rajin turun ke bawah. Ini menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mendapat tingkat keterpilihan sebesar 4,2% melampaui Agus Harimurti Yudhoyono yang hanya 4,1% serta Anies Baswedan yang hanya 3,6% akibat terganjal oleh kasus Formula E. Tingkat keterpilihan Gibran Rakabuming Raka juga melewati Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 3,6%, kemudian Sandiaga Uno mantan cawapres yang kalah di Pilpres 2019 tingkat keterpilihannya mencapai 3,2% dan kerja Erick Thohir dalam membranding dirinya dengan menggunakan jaringan BUMN juga menghasilkan tingkat elektabilitas hingga 2,9%. Kemudian dalam survei juga ditemukan nama Gatot Nurmantio dari kalangan militer memiliki tingkat keterpilihan cukup mengejutkan dengan 6,9%. Dan kinerja Puan Maharani juga menjadikan tokoh wanita terkuat saat ini dengan 6,6% dan yang belum memberikan pilihan sebanyak 9,3% survei jajak pendapat terhadap 2010 responden terpilih. Berumur di atas 17 tahun tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia sesuai data pemilih pada Pilpres 2019. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan memiliki margin of error tanda kurang lebih pukul 2,19%. Penelitian dimulai sejak 7-20 November tahun 2021 untuk mendapatkan data-data survei. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disodorkan kepada responden dengan tatap muka oleh para surveyor.